Terus memang pada saat di malam itu yang bikin ya mungkin udah pasrah, udah kacau gitu kan. Di suatu tempat nggak jauh dari air terjun, udah malam. Akhirnya memutuskan untuk istirahat. Di dekat air terjun? Iya, tapi nggak jauh dari air terjun gitu. Yang 9 orang ini ya? Ya, memutuskan di sana, terus tidur kan. Tidur. Pas paginya, kok nggak ada satu. Hah? Hilang satu. Gitu. Hilang satu? Ya, terus kayak yang ngebatin Bang Hendra. Ngebatin Bang Hendra di mana? Akhirnya mungkin kayak, oh apa mungkin yang nggak ada itu Kak Delvi. Dan ternyata gak jauh dari sana ada sebuah anak sungai dan Kak Delvi ketemu tersangkut pada sebuah batang kayu dan posisinya udah kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton kami nih ya, baik itu di platform YouTube, Spotify dan lain-lain. Gue sangat berterima kasih banget. Tanpa kalian mungkin Besok Pagi nggak bisa sampai saat ini nih ya. Dan kali ini yang pastinya gue masih membahas tentang Gunung Merapi, yang dimana kemarin baru terjadi erupsi pada tanggal 3 Desember 2023 yang menewaskan 23 pendaki dan satu pendakinya ini juga akhirnya meninggal dunia. Nah, dari peristiwa ini banyak muncul nih beberapa opini-opini dari beberapa netizen di media sosial, terutama dari beberapa spot-spot di Gunung Merapi nih. Selain Tugu Abel, juga di sini ada Tugu 12 Getrakoda ya. Ya, Getrakoda. Dan ini menjadi salah satu spot yang memilukan juga dan mempunyai kisah atau cerita yang sangat memilukan. Dan kali ini gue mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah orang yang berperan aktif atau penting saat pembuatan atau rekonstruksi Tugu 12 Getrakoda ini. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Kak siapa gue panggilnya nih? Gina. Kak Gina. Nah, Kak Gina ini asli mana nih Kak, kalau boleh tahu Kak? Asli Batu Sangkar. Batu Sangkar. Batu Sangkar itu di mana sih? Ya, Batu Sangkar itu ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar, salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten ini ya, berarti jatuhnya kabupaten ya? Ya, kabupaten, tapi ibu kotanya Batu Sangkar. Oke, nah ini Kak Gina ini kan salah satu anggota atau orang yang berperan penting pada pembuatan Tugu, bukan pembuatan ya, rekonstruksi Tugu 12 itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih kan anak-anak atau penonton semua nggak ada yang tahu nih Tugu 12 itu apa sih, atau kisah di balik itu seperti apa sih? Boleh dikasih tahu nggak, spill aja dikitnya aja nih Kak? Boleh. Tugu 12 ya, mungkin kalau orang nggak banyak tahu masalah Tugu 12, bahkan pendaki-pendaki di daerah Sumatera Barat atau yang mendaki Gunung Merapi sekalipun tuh banyak yang nggak tahu dengan Tugu 12. Tapi beberapa orang itu pasti tahu, dan itu cuma taunya sekedar berita doang, nggak pernah ketemu sama tubuhnya. Oh, gitu. Jadi memang jadi beberapa opini-opini dari netizen yang lain ini belum tahu tentang Tugu 12 ini di balik itu seperti apa sih ya? Iya, betul. Oke, ini kan gue baca-baca artikel nih. Benar nggak sih Kak, kalau Tugu 12 itu adalah cerita dari 12 pendaki yang tersesat pada tahun 99 di Gunung Merapi? Betul ya? Dan itu memang ada korban jiwa juga pada saat itu? Jadi Kak Gina ini salah satu orang yang waktu pembuatan rekonstruksi Tugu 12, dan bokap juga termasuk orang penting juga ya saat kejadian-kejadian tersebut. Kita ulas habis tentang Tugu 12 itu seperti apa dan gimana, ceritanya di balik itu seperti apa, lebih menyeramkan kah atau lebih memilukan? Ya pasti memilukan banget ya, karena di sini memakan korban jiwa. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman semua follow Instagram Besok Pagi, itu keywordnya besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang pendakian gunung, trip gunung, dan sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang nggak punya perlengkapan lengkap, karena kita mendaki gunung bukan hanya sembarang mendaki,
dan peralatan itu penting banget. Kita menyediakan itu semua. Langsung aja follow dan DM ke Instagram Besok Pagi. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena situ juga banyak banget nih episode terbaru yang nggak tayang mungkin di YouTube dan tayang di Spotify yang pastinya epic banget. Dan kita mungkin gak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Sebelum menceritakan tentang Tugu 12 ya, mungkin di sini saya mau meluruskan nih. Apa itu Tugu 12? Apa yang udah teman-teman tahu soal Tugu 12 yang udah viral di TikTok atau media manapun ya. Bahwa sebenarnya Tugu itu bukan bernama Tugu 12. Oke. Tapi Tugu itu dari semua kita yang bangun apa semuanya itu bernama Tugu Getrakoda. Getrakoda ya. Ya, nah, nama Getrakoda itu diambil dari nama Sispala SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Oh, oke. Nama Getrakoda ini singkatan berarti atau? Iya, singkatan dia. Oke. Gini, jadi Getrakoda itu singkatan dari Gema Putra Kota Budaya. Keren ya. Ya, jadi kan memang Batu Sangkar itu julukannya Kota Budaya, di Budaya Minang apa semua di situ kok. Ya, jadi disingkat jadi Sispala Getrakoda. Dan untuk para anggota itu selalu ada titel GK kayak GK Gina, kalau GK 134 saya gitu. Oke, nomor anggotanya 134 ya. Ya, nomor anggotanya 134. Nah, itu Tugu Getrakoda tuh diambil dari nama Sispala Getrakoda. Dan kenapa diambil dari nama Sispala Getrakoda? Karena memang di kejadian itu, kejadian hilangnya 12 pendaki di Gunung Merapi pada 13 November 1999, itu mostly yang menjadi anggota dari tim tersebut adalah anggota Sispala Getrakoda. Semuanya nih? Enggak, mostly. Ada yang di luar itu. Ya. Tapi di sini yang pengen saya luruskan lagi, bahwa kegiatan pendakian itu bukan kegiatan atas nama program dari Sispala Getrakoda, tapi itu pendakian mandiri aja gitu. Itu yang orang sering salah di situ. Orang tuh mikirnya pendakian itu program dari Sispala, jadi pada nyalahin Sispalanya gitu. Padahal itu memang kegiatan pendakian yang dilakukan secara mandiri, dan emang anggotanya mostly itu adalah anak Sispala Getrakoda gitu. Nah, jadi di kejadian itu secara singkat dulu itu 12 orang mendaki Gunung Merapi via jalur Kota Baru. Nah, jalur ya dekat dari di Batu Palano lah yang terkenal sekarang. Itu awalnya itu bukan 12 orang. Awalnya berarti bukan 12 ya? Bukan, jadi itu 2 kelompok yang gabung jadi satu. Nah, jadi di kelompok pertama itu ada 6 orang, salah satunya itu Bang Hendra namanya. Bang Hendra. Ya, jadi kan mungkin pada tahun 99 itu ya mungkin transportasi pribadi mungkin belum banyak. Jadi pada saat pendakian itu beliau memilih untuk naik bis umum gitu, kendaraan umum namanya kalau kita di sana namanya Bus Karya Abadi jurusan Bukit Tinggi. Dari Terminal Jati namanya di daerah Batu Sangkar. Terminal Jati buat berangkat ke daerah Kota Baru. Kota Baru. Nah, di Terminal Jati itulah bertemu tim dari Bang Hendra dengan tim dari Bang Rahmat Hidayat. Yang Bang Rahmat Hidayat jadi salah satu korban. Nah, jadi memang kan waktu pada saat itu Bang Hendra jadi anggota aktif ya di Sispala Getrakoda. Nah, Bang Rahmat itu udah alumni
dari Sispala Getrakoda. Nah, makanya bisa senior lah gabung ya. senior ya, karena memang kita sistemnya di Sispala Getrakoda itu ya status keanggotaan itu seumur hidup. Seumur hidup tuh bener-bener sakral banget lah status keanggotaan di Sispala Getrakoda. Jadi mau dia udah alumni tetap dia adalah Getrakoda gitu. Terus ya kini bertemu total ada 12 orang. Berangkat bareng, memutuskan buat berangkat bareng nih ke Kota Baru. Nah, di sana kalau misalnya kita mau naik ke via Kota Baru, itu melewati yang namanya Pasar Kota Baru. Nah, kalau sekarang tuh kalau misalnya kita lihat di Pasar Kota Baru itu banyak yang jual-jual perlengkapan naik gunung. Oh, banyak? Banyak. Sekarang ini ya? Iya, mungkin dulu juga banyak sih. Oh, dulu juga banyak. Kayaknya. Sekarang lebih banyak lagi dong. Iya, kayak ya sarung tangan atau headlamp macam-macam gitu. Nah, jadi berhenti di situ apa mungkin saya jujur nggak tahu persis ya kenapa berhenti di situ. Apa karena memang pengen berhenti di situ atau mungkin karena bisnya cuma bisa berhenti di situ, nggak tahu gitu. Dia berhenti di pasar itu dan akhirnya memutuskan untuk membeli perlengkapan gitu kan. Nah, di sana ketemu kelompok pendaki lain dari SMA Salim Pawung namanya, di daerah Batu Sangkar juga ketemu. Nah, jadi mungkin ada yang saling kenal, akhirnya memutuskan buat naik bareng di jalur Kota Baru itu. Nah, singkat cerita, ketika udah sampai di daerah di posko dulu nih, di posko Kota Baru ya regis segala macem naik gitu kan. Terus di sana itu kelompok dari Tanah Datar, maaf, dari SMA 1 Batu Sangkar dan SMA Salim Pawung itu memilih untuk turun via jalur selatan Gunung Marapi. Berarti lintas ya? Lintas jalur. Jalur selatan Gunung Marapi ini terletak di Kecamatan Pariangan, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar lah. Nah itu. Dan di sana memang sempat petugas posko bilang kayak bukan merupakan tanggung jawab mereka jika terjadi apa-apa. Jadi akhirnya naik. Nah, kalau misalnya kita naik di Marapi itu, kita kalau habis dari Kota Baru ya, itu pertama kita langsung nyampe di namanya BKSDA. BKSDA. Tapi habis BKSDA ada yang namanya Pesanggerahan. Ya lapang luas gitu aja sih, Pesanggerahan. Nah, di Pesanggerahan itu tim dari Salim Pawung dan SMA 1 Batu Sangkar ini misah gitu. Karena SMA 1 Sangkar mau break dulu, terus Salim Pawung lanjut. Gitu. Oke. Ya, singkat cerita, terus naiklah, sampailah di Cadas namanya. Batu Cadas ini? Ini Batu Cadas yang terkenal tuh. Ya mungkin kalau bisa dibilang batas vegetasi lah. Ya batas vegetasi ya. Kalau orang sana nyebutnya Cadas. Nah emang bener batu-batu aja. Emang tapi di situ emang space buat ngecamp tuh banyak. Dan rata-rata sih pendaki Marapi memilih buat camp di Cadas karena view-nya bagus gitu. View-nya bagus. Jadi camp di sana. Terus ya singkat cerita ada yang stay di camp. Terus ada yang Bang Hendra sama yang Bang Indra kalau nggak salah itu memutuskan buat muncak. Nah jadi kalau jalur di sana tuh abis Cadas tuh nanti kita ketemu sama Tugu Abel dulu. Nah habis Tugu Abel itu ada yang namanya lapangan bola, kita nyebutnya lapangan bola. Karena memang lapang gitu ya? Iya bener-bener kayak lapangan bola itu kayak kalau nggak salah tuh bekas kawah gitu. Nah bekas kawah. Habis lapangan bola jalan lagi baru kita melipir ke Puncak Merpati. Puncak Merpati terus muncaklah ke Puncak Merpati terus ketemu sama ya akhirnya di sana ya awan istirahat terus berkabut terus turun gitu kan. Terus ya singkat cerita ya ketika itu pengen turun itu kalau nggak salah 13 November itu hari Sabtu kalau nggak salah. Nah minggunya pengen turun via Pariangan itu tadi. Jalur selatan ini. Jalur selatan itu tadi. Nah, ketemu lagi tuh sama tim dari Salim Pawung itu di atas. Terus kata tim dari Salim Pawung, itu mereka nggak jadi turun dari sana karena kabut jalannya nggak kelihatan. Jadi terus di situ mereka kayak yang dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar ini mikir 2 kali dan kita lanjut nggak nih lewat sana gitu kan. Tapi di satu sisi beberapa anggota dari pendaki yang SMA 1 Batu Sangkar ini pengen ke Taman Edelweiss.
Oh, jadi di Merapi itu ada namanya Taman Edelweiss, benar-benar luas gitu. Dan lokasi dari Taman Edelweiss itu, jadi kalau misalnya kita dari Kota Baru, terus kalau udah sampai di Puncak Merpati itu harus turun dulu. Turun, nyetir ke kawah, terus baru nanti melewati beberapa anak sungai, terus baru nyampe di Taman Edelweiss. Nah, itu baru bisa ke jalur selatan. Nah, itu harus lewat Taman Edelweiss. Dan ternyata pas mau lagi metik-metik Edelweiss, kabut. Pekat banget berarti pada saat itu ya. Gitu. Kabut, benar-benar kabut. Nah, jadi memutuskan buat balik ke tenda karena tadinya udah memutuskan buat nggak jalan ke Pariangan, lewat Kota Baru aja. Jadi karena kabut, pegangan tuh 12 orang buat ke tenda. Oh, berarti saat turun ini mereka ini pada berpegangan gitu? Ya. Karena kabut gitu, mungkin jarak pandang mungkin 3 meter gitu. Nyampe di tenda, ya ada insiden-insiden lagi yang menyebabkan, kalau saya asumsikan itu gejala-gejala hipotermia ya. Pas sampai di tenda ini? Iya. Ada sebenarnya sebabnya, tapi ya mungkin saya nggak bisa ceritakan ya. Nggak apa-apa. Ya mungkin gejala hipotermia, dan itu mungkin ya gejala awal pasti kalau hipotermia capek, lelah gitu ya. Berarti memutuskan untuk turun itu besok harinya atau malam itu juga? Kan nyampe di tenda tuh malam ya. Malam, dan itu kayaknya karena udah malam akhirnya memutuskan untuk turun besoknya. Padahal emang rencana buat turun tuh adalah hari Minggu itu. Oke, jadi memang agak ulur waktu dan lanjutkan keesokan harinya untuk turun nih. Ya, terus itulah awal mulai mereka tersesat, dan awalnya kayak mereka tuh mikirnya, oh ini jalur Kota Baru, tapi ternyata bukan gitu kan. Ya karena kabut itu tadi, tersesat lah sampai ke air terjun gitu. 12 orang ini semuanya ya? Oke. Jun, terus 3 orang memutuskan untuk mencari bantuan, misah gitu dari rombongan. Oke, berarti tinggal totalnya 9 orang. Dan 3 orang ini adalah Bang Rahmat Hidayat, oke. Kak Tuturi Handayani, dan Kak Nova. Oke. Dan Kak Nova memutuskan untuk misah, dan itulah terakhir kali bertemu dengan Bang Rahmat Hidayat dan Kak Tuturi Handayani. Karena ketika mereka memutuskan untuk berpisah, ya ketika ketemu lagi di bawah sudah dievakuasi, itu Bang Rahmat dan Kak Tuti itu dalam keadaan meninggal dunia. Oke. Terus memang pada saat di malam itu yang bikin ya mungkin udah pasrah, udah kacau gitu kan. Di suatu tempat nggak jauh dari air terjun, udah malam. Akhirnya memutuskan untuk istirahat. Di dekat air terjun? Iya, tapi nggak jauh dari air terjun gitu. Yang 9 orang ini ya? Iya. Memutuskan di sana, terus tidur kan. Tidur. Pas paginya, kok nggak ada satu. Hah? Hilang satu. Gitu. Hilang satu? Ya, terus kayak yang ngebatin Bang Hendra. Ngebatin Bang Hendra, di mana? Akhirnya mungkin kayak, oh apa mungkin yang nggak ada itu Kak Delvi. Oh iya. Ini mana satu? Gitu kan. Akhirnya Bang Hendra sama Bang siapa lupa Jasarman atau Yanasvin itu memutuskan untuk cari ini teman kita satunya kemana gitu, satunya kemana, apa mungkin lagi ambil air gitu. Dan ternyata gak jauh dari sana ada sebuah anak sungai, dan Kak Delvi ketemu tersangkut pada sebuah batang kayu dan posisinya udah kaku. Kaget, Bang Hendra kaget, dan akhirnya ngegotong lah Kak Delvi ini, bawa ke yang tempat mereka stay tadi. Dicoba buat cek nadi dan segala macam, dan gak ada tanda-tanda bernafas. Oke. Di situ udah mereka kehilangan satu teman.
Dan Bang Frankie di sana kayak udah ngebatin gitu. Nih sekarang Delphi, apa besok gua ya, kayak gitu. Oke, memang berarti kondisi pada saat itu crowded banget ya? Iya, crowded banget. Emang kayak udah nggak bisa mikir panjang lagi. Akhirnya di hari-hari berikutnya, Bang Hendra, Bang Indra, sama Bang Jasarmen memutuskan pisah dari kelompok juga untuk mencari bantuan. Oke. Berarti sorry nih, berarti memang kondisi 9 orang ini kondisi yang dimana mereka itu udah tahu kalau dia ini tersesat ya? Ya, udah tahu. Ya, oke. Udah tahu. Terus malah di perjalanan antara Bang Hendra, Bang Jasarmen, dan Bang Indra ini kepisah. Jadi Bang Hendra sama Bang Jasarmen, terus Bang Indra sendiri gitu. Karena Bang Hendra tuh memutuskan buat kayak udah nggak kuat lagi gitu. Nggak kuat lagi, terpisah gitu. Nah, singkat cerita, pas saat cari bantuan, cari jalan, Bang Hendra dan Jasarmen sempat mendengarkan suara teriakan orang hoi gitu. Hoi. Saat itu sempat dengar juga, terus suaranya hilang gitu kan. Terus pernah ketemu jejak kaki orang juga, mikirnya kayak, oh apa ini jejak kaki tim SAR ya? Gitu, mikir kayak gitu. Pas diikutin, jejaknya hilang gitu. Dan bisa-bisa nih, terus singkat cerita pas lagi cari-cari jalur, ngikutin jalur ya, dua-duanya jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Gila, 20 meter. Dan nyampe bawah, dua-duanya dalam kondisi nggak sadarkan diri. Pingsan ya, tapi alhamdulillahnya selamat ya. Pingsan, ya. Dan yang pertama kali siuman itu Bang Hendra. Hendra ya pas siuman tuh kayak udah sakit gitu semuanya kan. Terus dilihat temennya yang Bang Jasarmen mana gitu kan, dilihat ternyata malah nyangkut di kayak pohon gitu, kayu setinggi 2 meter dari tanah. Wih, tinggi juga, gila. Dan itu kondisinya pas ditemukan sama Bang Hendra, Bang Jasarmen ini ngeluarin darah dari hidungnya gitu, dan full luka di tubuhnya gitu, luka-luka. Terus dicoba bangunin, alhamdulillah siuman habis itu. Akhirnya nggak lama setelah itu bener-beneran kedengaran suara orang kayak hoi hoi gitu. Hoi gitu. Terus mau nyautin, ternyata mungkin nggak tahu ya, mungkin efek dari jatuh itu Bang Hendra ini suaranya nggak keluar lagi, nggak keluar. Akhirnya mereka inisiatif buat gerakin kayak akar pohon dekat sana gitu. Dan ternyata berhasil bikin suara itu makin mendekat. Dan ternyata benar itu tim SAR, yang salah satu dari tim SAR dan gabungan para relawan dan lain-lain. Dan salah satunya itu ada ayah saya. Oh, ayah Kak Gina sendiri yang waktu nyelamatin mereka ya? Ya. Oke. Ayah saya itu ketemu Bang Hendra gitu. Nah, alhamdulillah pada di bawah tuh emang udah ketemu 12 orang gitu kan, dan pada dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. 12 orang gitu. Itu ada juga tuh kalau misalnya yang itu kan yang tadi dicerita baru yang meninggal tuh Kak Delphi. Nah, kan waktu Bang Hendra, Bang Indra, dan Bang Jasarmen itu milih buat pisah dari kelompok, cari bantuan, kan sisa ada beberapa orang. Dan ternyata di situ ada namanya Bang Yanasvin. Itu kondisinya benar-benar udah lemah. Oke, berarti mereka ini memang stay di situ. Stay di situ. Benar-benar udah lemah dan kayak tidur gitu di pangkuannya Kak Siska. Kak Siska. Terus benar udah mulai bicara sendiri. Iya, karena mungkin efek lelah, sangat lelahnya. Mulai bicara sendiri sampai akhirnya dia minta air gitu. Tapi air nggak ada. Terus ya akhirnya kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya Bang Yanasvin ya, sampaikan salam kepada Papa dan Mama. Pada saat itu akhirnya dituntunlah oleh Kak Siska buat membaca syahadat. Dan akhirnya teman-teman yang lain mulai menyadari bahwa Bang Yanasvin udah nggak ada ketika pecahnya tangisan Kak Siska.
meninggal di pangkuannya Kak Siska. Dan pada saat itu ketika Bang Yanesvin jasadnya masih di pangkuan Kak Siska, itu Kak Siska sempat ketiduran, pas bangun tuh lihat ada sosok hitam gede, nggak ada kepala. Ini pengakuan dari Kak Siska sendiri? Iya. Okay. Ada ini juga koran lama yang menceritakan tentang POV dari Kak Siska ini, dan ada buktinya juga. Kayak headline itu kayak aku didandani mbak seorang ratu. Oh, ini di koran lama ya? Ya, ada. Oke, nanti mungkin kita tampilin di slide video ini ya. Ya, itu posisinya Kak Siska tuh kayak ada di lingkungan kerajaan gitu. Dijamu dengan makanan-makanan gitu. Terus ada anak kecil banyak lagi mainin pasir. Terus lihat ada seorang kakek-kakek, Pak Haji gitu. Nah, pas saat di rumah sakit, Kak Siska ini didatangi lagi sama sosok kakek-kakek itu. Ini kondisi sudah dibawa ke rumah sakit ya? Udah dievakuasi ya? Udah. Okay. Dan itu kakek-kakeknya kayaknya kayak minta sesuatu dari Kak Siska ini. Kak Siska ini. Terus mungkin berkomunikasi ya. Sampai suster-suster di sana pada ngira Kak Siska ini kena gangguan kejiwaan. Terus Kak Siska tuh kayak denial kan, enggak, orang ini saya masih kenalin ibu saya yang di samping, kata gitu. Enggak, saya enggak halu, enggak ini. Beberapa waktu kemudian didatangin lagi sama kakek-kakek itu. Terus kayak diajak pergi gitu. Sama si kakek ini? Iya, pergi gitu. Terus Kak Siska bilang kayak, Kak, saya masih sekolah, saya masih main sama ibu gitu. Dan sejak saat itu emang nggak pernah didatengin lagi sama kakek-kakeknya. Ya, itu mungkin singkat cerita perjalanan dramatis ya dari tragedi Getrakoda, hilangnya 12 orang pendaki ini. Oke, tersesat 12 pendaki ini ya. Nah, oke nih Kak Gina, kalau gue boleh tahu dalam 12 ini berarti yang meninggal dunia itu berapa orang? Nah, jadi pada saat dievakuasi, pada saat cerita tadi kan meninggal Kak Delvi, terus Bang Yanesvin, terus ya pada saat dievakuasi ditemukan juga Bang Rahmat Hidayat dan Kak Tut Uri Handayani meninggal dunia. Berarti yang jumlah yang meninggal tuh berempat orang. Berempat orang ya? Dari timnya Kak Rahmat berarti yang meninggal 2. Yang pisah itu, yang satunya selamat? Selamat Kak Nova. Jadi saya sempat bertanya gitu ke ayah. Ayah, apakah tidak ada cerita dari Kak Nova tentang bagaimana Kak Rahmat Hidayat dan Bang Rahmat Hidayat dan Kak Tuti ini bisa meninggal atau gitu? Kata ayah, mereka ini sempat terpisah gitu juga. Oh, berarti dia keramat ini terpisah lagi nih ya? Iya. Iya, jadi memang pada saat itu ayah saya tuh kan memang jadi salah satu tim SAR juga, senior dari para pendaki itu di Sispala, dan waktu itu memang jadi ketua Sekber PA Tanah Datar juga. Terus ya waktu itu sih ketua SAR-nya ada namanya Om Billy, cuma ayah anggota juga cari-cari. Dan awalnya ini sempat ayah ini ngerasa bersalah. Karena gini, waktu Senin merasa keluarga udah pada ikut, nggak pada ngerasa mulai nih kayaknya hilang nih gitu. Nah kan sempat mulai tuh orang pada cari, sempat dapat info dari tim yang Salim Paung tadi bahwa mereka dari tim SMA 1 Batu Sangkar ini mau turun lewat jalur Pariangan. Padahal kan mereka mau balik lagi ke Kota Baru. Tapi kan nggak ada yang tahu. Orang yang tim Salim Paung ini mikir tetap lewat jalur sana. Jadi 1 minggu pertama fokus pencarian itu adalah di jalur selatan. Jadi nggak ketemu. Ayah bilang kayak gitu kan. Terus belakangan kata ayah baru tahu bahwa mereka balik lagi gitu. Karena itu mereka tuh ketemu di daerah namanya kata ayah itu Badorai. Iya, Badorai. Nggak tahu daerah mana itu. Itu di Badorai, kata ayah ketemunya di situ. Yang 9 orang ini ya? Atau iya, yang mereka semua, tapi mereka semua. Jadi mungkin nggak terlalu jauh gitu. Jaraknya nggak terlalu jauh ya, tapi lokasinya di Badorai. Di Badorai itu. Dan ini letak dari jalur pendakian yang sebelum ini lumayan cukup jauh mungkin jarak Badorai ini. Mungkin udah melipir agak jauh karena emang udah deket air terjun juga. Oh, memang ada air terjun di sana ya? Ada, tapi nggak semua orang pernah ke sana. Karena emang terjal atau aksesnya?
Bukan, jadi kalau mau ke air terjun ya bisa dibilang adalah orang-orang yang pengen eksplor gitu, benar-benar pengen berpetualang, cari jalur sendiri. Oh gitu, berarti Iya. memang dikelola ya? Dan alhamdulillahnya ayah saya udah pernah sana. Oh asik lah itu, kayaknya sesuatu keindahan alam yang menurut dikelola pasti keindahannya luar biasa itu. Ya, ya, ini adalah salah satu cerita dari kejadian 12 Tugu tersebut ya. Ya, itu latar belakang, sedikit latar belakangnya ya. pembangunan Tugu. Nah, pada saat itu berarti Kak Gina ini rekonstruksi pembuatan Tugu pada tahun 2021 nih. Ya. Itu berapa orang kalau boleh tahu? Pada saat itu nih kegiatannya. Nah, jadi waktu tahun 2021 ini saya berinisiatif untuk bikin ini tuh event gitu loh. Oh, event, oke. Jadi event gitu, jadi kayak terbuka buat semua orang yang pengen mendaki dan ingin melihat proses rekonstruksi Tugu Getrakoda ini. Jadi kalau misalnya dibilang berapa orangnya kita nggak tahu. Oh, banyak dong pada saat itu ya. Oke. Dari ada yang inti dan itu juga Bang Hendra ikut. Oh, Bang Hendra ikut pada saat itu. Oke. Bang Hendra ikut. Kan Bang Hendra ini memang orang seni gitu kan. Ya kan ada di Tugu terbaru itu kan warnanya warna kuning. Nah, buat yang ngerapiin, pokoknya nge-finishing tugunya itu Bang Hendra. Oh, oke. Nah, kegiatannya apa aja tuh pada saat itu berarti? Ya, pertama pendakian bersama, terus ada peletakan batu pertama. Saya KKT, peletakan batu pertama, oke. Peletakan batu pertama itu ada videonya, semua itu ada. Terus ya mulai pembangunan Tugu. Dan yang paling banyak berkontribusi sih sebenarnya ayah ya. Benar-benar ayah waktu itu. Memang pada saat pembangunan rekonstruksi yang tahun 2021 itu yang jadi ketua pelaksana secara kepanitiaan ya saya. Cuma ya disokong juga dengan semua gagasan dan inisiasi dari ayah saya sendiri. Karena memang dari pembangunan Tugu pertama, kedua, ketiga itu ayah semua. Oh, jadi ayah berperan penting dalam Tugu pertama dan kedua sampai 2021 itu ya? Iya. Nah, nih Kak, kalau boleh tahu nih, Tugu Abel ini letaknya sama Tugu 12 itu lumayan jauh atau mungkin Tugu Abel di atas, Tugu 12 di bawah nih? Ini mungkin yang unik dari Tugu Getrakoda. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Di lokasinya, nah untuk lokasi Tugu pertama yang dibangun pada tahun 2000, sesaat setelah kejadian tersebut, itu di daerah gak jauh dari lapangan bola. Dan itu gak jauh dari Tugu Abel. Oke, ini yang Tugu pertama ya? Tugu tersebut dibangun di atas sebuah batu besar dan itu ada kayak keramik warna biru gitu. Nah, warna biru, ada fotonya juga. Terus ya, memang pada saat saya ke sana udah kayak ya sisa tulisannya udah hilang. Dulu kan kata ayah tuh sempet di pagar rantai gitu juga, tapi emang udah hilang gitu, udah rusak tugunya. Makanya di tahun 2009 ayah berinisiasi untuk merekonstruksi Tugu Getrakoda yang berlokasi di Taman Edelweiss. Di pas misalnya kalau kita jalur Pariangan, abis dari jalan itu baru nyampe atas itu langsung ketemu sama Tugu Getrakoda kedua. Tugunya kecil, cuma ada nama-nama yang meninggal, terus ada sebuah kata-kata juga dibikin sama ayah kayak walau langkahmu terhenti, 1000 langkah kami ikuti. Dan ini letaknya nggak jauh dari Taman Edelweiss ini? Ya, di Taman Edelweiss itu, kecil. Nah, waktu pendakian, mana ya, waktu itu, saya nggak terlalu ingat tahun berapa ya, sebelum tahun 2021, saya pernah mendaki Gunung Merapi juga, via selatan. Pas mau nyampe puncak, itu, pas mau nyampe Taman Edelweiss, itu kedengeran kayak suara pecah gitu. Pecahnya tuh suara pecah apa tuh? Pecah, dibilang bowling kaca, bisa dibilang kaca atau kayak nisan atau apa gitu. Karena tugu yang Getrakoda yang kedua ini kan dari bahan-bahan batu nisan gitu ya. Nah, kedengeran tuh suara pecah. Lah, itu apa? Gitu kan. Pas nyampe atas ternyata pas dilihat pecah tugu itu. Tugunya pecah. Jadi tugunya itu dua sisi gitu. Nah, salah satunya pecah yang bagian nama-nama orang itu. Dan saya lihat itu
ada beberapa kepingan tuh yang masih di sana masih nempel, dan saya perkirakan, oh berarti ini yang pecah yang ini nih gitu. Saya nggak tahu ya ini ulah tangan jahil atau karena apa, benar nggak tahu. Tapi ya asumsi saya sendiri karena mungkin ulah tangan jahil karena emang kedengeran suara berisik-berisik di atas, orang teriak-teriak gitu. Kenapa itu kayak gitu sampai segitunya? Nggak tahu ya, orang-orang ya anak muda mendaki, remaja-remaja ketemu di atas gitu. Kedengeran suara happy-happy ini mereka di sana gitu. Nggak tahu kegiatan yang apa di atas, cuma emang pada saat di atas pas nyampe di sana tubuhnya hancur ya, saya nangis. Kayak hancur banget gitu loh. Hancur banget tubuh. Yang tubuh tuh kayak ya walaupun saya nggak ada di tahun kejadian itu, walaupun saya nggak ada waktu pembangunan tugu itu, ya saya ngerasa itu adalah bagian dari diri saya gitu. Bagian dari diri saya, namanya Sispala Getrakoda gitu. Benar-benar nangis. Nah, akhirnya itu saya videoin, saya kirim ke grup Getrakoda. Sispala Getrakoda. Banyak yang sedih juga gitu kan. Nah, dari sana saya berpikiran, ini kayaknya harus direkonstruksi lagi. Rekonstruksi lagi, dan itu saya diskusi sama beberapa senior juga, sama ayah juga tentunya. Oke, kita rekonstruksi lagi, dan itu lokasinya tetap di Taman Ida Lewis, tapi nggak terlalu jauh dari tugu yang kedua, dan itu bisa dilihat dari dari Puncak Merpati. Oh, itu malah lebih jelas terlihatnya? Iya, karena selama ini sebelum tugu Getrakoda ketiga ini dibangun, orang tuh cuma dengar masalah tugu 12, nggak tahu tugu Getrakoda, orang nggak tahu. Kalaupun mereka dengar soal tugu 12, ya mereka nggak pernah nemuin tugunya. Karena tugu pertama walaupun misalnya bisa dijangkau dan mudah dijangkau, itu nggak kelihatan seperti tugu karena di atas batu itu tadi. Nah, nggak kelihatan. Jadi orang tuh rata-rata orang nggak ketemu sama tugu 12. Kalaupun tugu kedua, ya nggak semua orang bisa pernah ketemu karena orang jarang ke Taman Ida Lewis bagian sananya itu, orang turun atau lewat jalur Pariangan tuh orang juga jarang gitu. Jadi orang taunya ya tugu 12, makanya viralnya itu adalah nama tugu 12. Tugu 12. Cuma dengar dari berita simpang siur aja. Oke. Kebenarannya adalah ya itu tugunya tugu Getrakoda. Tapi tugu yang sekarang lebih lebih kokoh. Lebih besar ya. Lebih besar ya. Dan di tengahnya itu kita bikin kayak tiang bendera, terus ada bendera merah putih. Lebih bagus lah ya. Ya, alhamdulillah lebih bagus, dan cari space yang lebih luas juga. Jadi kalau misalnya ada, kita tuh bikin upacara. Upacara juga pada saat itu? Saya ada dokumentasi ketika saya kata sambutan, kata Bang Hendra kata sambutan, terus kita lagi upacara, kita lagi nyanyi-nyanyi syukur kayak pada negeri, kayak ya kita bikin suatu seremonial lah di atas gitu. Itu pada saat pembangunan ketiga itu semuanya kayak ada alurnya, karena ada agenda yang event itu tadi, ada agendanya, semuanya ada alurnya pada saat pembangunan yang itu. Oke nih Kak Gina, gue sangat berterima kasih banget lu udah mau berbagi cerita, menjelaskan secara detail banget tentang sejarah atau latar belakang Tugu 12 ini ya, yang ternyata namanya itu Tugu Getrakoda ya. Jadi Tugu 12 ini mungkin orang menamakan itu karena 12 orang yang tersesat ini, jadi Tugu 12 saja namanya ya. Iya, dan itu karena mereka bisa menamai Tugu 12 itu juga karena cuma dengar berita, karena ini ada 12 pendaki hilang dulu di Merapi tahun 99 gitu. Dan mereka pun ketika penasaran ingin cari tahu tentang kejadian ini, mereka nggak menemuin, entah itu di internet, entah itu mana, itu mereka nggak ketemu tentang berita ini. Dan ini bisa saya katakan bahwa saya di sini adalah pertama kali kisah tentang Tugu Getrakoda ini dibuka. Dan ini baru pertama kali dibuka. Pertama kali, karena memang dari survivor yang selamat pun masih enggan untuk membuka secara detail. Makanya tadi saya cerita secara garis besar aja, karena emang dari survivor yang selamat mereka nggak mau cerita. Karena trauma mungkin ya sampai sekarang ini. Bahkan tadi Kak Gina juga menjelaskan ada beberapa survivor ini yang gantung sepatu setelah kejadian itu ya. Udah nggak mau lagi mendaki gunung. Emang nggak ada, kayaknya emang nggak ada lagi yang. Nggak ada lagi berarti sampai sekarang ini nggak ada lagi. Cuma paling Bang Hendra itu pas pembangunan Tugu ketiga itu. Dan ternyata pas habis pembangunan itu Tugu ketiga, Bang Hendra memutuskan untuk menjual semua barang-barangnya, emang nggak mau naik lagi gitu, barang-barang pendaki. Nah di sini gue Kak Gina bersama tim Besok Pagi turut berduka juga ya buat para senior Sispala. Kak Gina nih terutama anak SMA Negeri 1 ya?
SMA Negeri 1 Batu Sangkar ya. Batu Sangkar, yaitu Sispala Getrakoda ya. Ini namanya luar biasa banget, singkatannya keren namanya. Dan untuk para korban juga semoga diterima di situ Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran lebih dalam lah ya. Oke, Kak Gina, sebelum kita mengakhiri cerita, gue sangat berterima kasih lagi-lagi buat Kak Gina nih udah mau ngasih tahu latar belakang tentang Tugu 12 ini, yaitu Tugu Getrakoda. Mungkin nanti untuk kedepannya teman-teman semua udah tahu, dan semoga ada media-media mengangkat tentang Tugu 12 ini diganti jadi Tugu Getrakoda ya. Iya. Oke, dari gua Indra cukup sekian. Saksikan terus video-video berikut dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.